Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Onenda dengan NIM 207190038. Saya dari kelas 4D Tadris Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai spermatogenesis dan oogenesis. Baiklah teman-teman, manusia dan hewan vertebrata bereproduksi dengan cara pertemuan sel telur dan sperma. Namun sebelumnya, sel telur dan sperma harus dibuat terlebih dahulu dalam tubuh. Pembuatan sel reproduksi disebut dengan gametogenesis. Gametogenesis pada jantan disebut dengan spermatogenesis. Sedangkan gametogenesis pada betina disebut dengan oogenesis. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan gamet jantan, yaitu sel sperma yang terjadi di dalam testis. Proses spermatogenesis terjadi dalam beberapa tahap, yaitu: pertama, spermatogenesis dimulai dari pembelahan sel yang belum matang atau spermatogonia secara mitosis selama 16 hari. Satu spermatogonia akan disimpan dan satunya lagi akan menjadi spermatogonia B. Selanjutnya, spermatogonia B akan mengalami pembelahan secara mitosis, menghasilkan sel anal yang bersifat diploid. Spermatogonia hasil mitosis kemudian tumbuh menjadi spermatosit. Selanjutnya spermatosit kemudian mengalami pembelahan meiosis selama 24 hari dan menghasilkan dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid atau hanya setengah identik dengan induknya. Selanjutnya spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder kemudian membelah kembali secara meiosis selama beberapa jam dan menghasilkan 4 spermatid. Selanjutnya spermatid kemudian mengalami pematangan dengan berkembangnya mikrotubulus pada sentriol yang kemudian membentuk ekor sperma, nukleus yang mengecilkan sehingga kepala sperma dan badan basal. Setelah pematangan barulah jadi sel sperma yang siap keluar dari tubuh jantan. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai oogenesis. Oogenesis adalah pembentukan gamet betina, yaitu sel telur yang terjadi di dalam ovarium. Oogenesis terjadi dalam beberapa tahap, yaitu oogenesis dimulai dari sel awal yang membelah menjadi oogonium. Oogonium tersebut membelah kembali secara mitosis, menghasilkan oosit primer. Oosit primer adalah sel diploid atau memiliki materi genetik yang identik dengan oogonium. Selanjutnya, oosit primer masuk ke tahap prenatal, yaitu terbentuknya lapisan epitel sel yang disebut dengan polikel primordial dan berkembang menjadi polikel primer. Saat oosit primer mulai matang, oosit primer membelah secara meiosis 1, membentuk oosit sekunder yang haploid. Selanjutnya, oosit sekunder masuk ke tahap antral, di mana terbentuknya ruang berisi cairan diantasa sel-sel granulosa. Oosit sekunder kemudian kembali membelah secara meiosis 2, ootit dan badan kutub. Selanjutnya, ootit kemudian mengalami evolusi atau tahapan pematangan untuk menjadi ovum atau sel telur dan dilepaskan ovarium ke tuba Fallopi dan siap dibuahi. Jika pembuahan tidak terjadi dalam waktu 24 jam, maka oosit akan berdegenerasi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan proses oogenesis pada wanita. Oogenesis adalah salah satu proses gametogenesis atau pembentukan gamet, yaitu pembentukan sel telur pada betina. Lalu bagaimanakah proses oogenesis pada wanita? Apakah prosesnya melalui pembelahan meiosis? Dan apakah sel akhir yang dihasilkannya? Untuk mengetahui jawabannya, marilah kita simak penjelasan saya. Baiklah teman-teman,
Wanita saat masih berupa janin sekitar usia 8 hingga 20 minggu akan dimulai perkembangan polikel. Polikel primordial menjadi oogonium yang membelah lagi secara mitosis menjadi 400.000 oosit primer. Proses pembentukan sel oosit primer atau oositogenesis ini selesai sebelum bayi wanita lahir. Oosit primer tersebut akan menjalani proses oogenesis atau pembentukan sel telur saat masuk ke dalam masa pubertas, yaitu di mana wanita pertama kali mengalami menstruasi. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis 1 menjadi 2 sel anak bersifat haploid atau setengah kromosom induk, yaitu 1 sel oosit sekunder yang besar dan 1 sel badan polar atau polar body yang lebih kecil. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.